wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan memulai kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis-hadis karya Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita akan selalu diberi ma'unah rahmat, keridhaan, ampunan, keistiqomahan, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memetik hikmah-hikmah pembelajaran dan bermanfaat kepada kita semua. Dan semoga ilmu yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini dari hadis-hadis yang 40 ini kita dapat menuntaskan dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Namun terlebih dahulu marilah kita mendekati siapa Imam Nawawi itu yang sebenarnya. Imam Nawawi adalah orang yang sangat mulia, sangat tawadhu, sangat alim, dan mulai dari kecilnya memang tidak sama dengan orang-orang yang sebayanya yang ada di sekitarnya. Memang beliau sepertinya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai percontohan kepada orang-orang yang lain. Imam Nawawi ini mempunyai nama asli Yahya, putra Syaraf, putra Murri, putra Hasan, putra Husin, putranya Muhammad, putranya Jum'ah, putranya Hizam. Kadang-kadang Imam Nawawi ini dinisbatkan kepada orang yang bernama Hizam ini. Jadi Al-Imam An-Nawawi Al-Hizami. Beliau dikasih kunyah atau julukan Abu Zakaria, walaupun beliau belum pernah kawin apalagi punya anak. Dan beliau diberi laqab atau diberi gelar Muhyiddin, walaupun sebenarnya beliau sangat tidak suka dengan gelar yang disematkan kepada beliau itu. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tetapi karena tawadhu'nya kepada Allah. Beliau merendahkan diri kepada Allah. Beliau tidak menyombongkan diri. Dan itu satu. Yang kedua, beliau merasa bahwa agama ini tidak perlu ada orang yang tidak perlu ada orang yang menghidupkan. Karena nama Muhyiddin ini orang yang menghidupkan agama. Beliau itu merasa agama itu dijaga oleh Allah, dijamin oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Jadi tidak perlu ada orang yang yang menghidupkan agama ini, sehingga beliau menjadi sosok hujjah atau argumentasi atau dalil yang berdiri di muka bumi untuk menepis orang-orang yang tidak mau kepada agama. Begitu perasaan beliau. Sudah jelas beliau menyatakan begini, seperti yang dikutip oleh Imam Al-Lakhami, la aj'alu fi hilliman laqabani Muhyiddin. Saya tidak menganggap halal kepada orang yang memberikan laqab, memberikan gelar kepada saya dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Beliau dilahirkan di kampung kecil namanya Nawa, di antara beberapa kampung-kampung yang ada di Hauran, di bagian selatannya Damaskus. Kalau sekarang Damaskus di ibu kota Syria, pada 10 pertengahan bulan Muharram. Jadi sekitar tanggal 11, 12 atau 13 ya, Al-Ashril Awasid min Muharram pada tahun 631
Hijriah menurut penuturan Ibnu Mulakin. Beliau sejak kecil dicintakan oleh Allah terhadap ilmu dan agama, sehingga beliau ini muncul ke permukaan bumi ini memang sebagai contoh kepada orang yang lain bahwa beliau mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu sejak kecilnya. Dan sepertinya beliau ini oleh Allah dimunculkan ke permukaan bumi sebagai bukti-bukti kecerdasannya beliau terhadap orang lain sejak kecil. Dan beliau memulai menghafalkan kitab Allah, yakni Al-Quran sejak kecil memang, dan hafal memang sejak kecil. Dan ini tidak terlepas dengan peranan orang tua, di mana orang tua ini mengarahkan dan membentuk kehidupannya Imam Nawawi ini sejak kecil. Beliau diberikan motivasi terus untuk mencari ilmu. Menurut penuturan gurunya Imam Nawawi di bidang ilmu tariqat yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, ini menjelaskan bahwa beliau melihat Imam Muhyiddin atau Imam Nawawi ini pada usia Ashr Sinin, 10 tahun di waktu ada di Nawa, di mana anak-anak yang lain, teman-teman sebayanya ini memaksa Imam Nawawi ini untuk bermain bersama. Tetapi Imam Nawawi ini melepaskan diri, lari, dan tidak mau menjauh dari orang-orang itu karena beliau itu sangat mencintai kepada agama, mencintai kepada Al-Quran, mencintai kepada ilmu. Sehingga beliau itu menangis karena diajak secara keras oleh teman-temannya untuk bermain itu. Beliau Imam Nawawi itu tidak suka karena sepertinya bertentangan dengan keinginan dan kehendak hatinya. Beliau langsung lari dan belajar Al-Quran terus. Sehingga gurunya ini, Syekh Yasin ini sangat mencintai Imam Nawawi. Pernah suatu ketika Imam Nawawi ini oleh bapaknya disuruh mengurus toko, membantu orang tuanya jual beli. Tetapi kenyataannya ketika ada orang yang beli, Imam Nawawi mengatakan, "Ilaika anni barakallahu lak, barakallahu lana wa lak." Sudahlah, pergi dari saya. Dari ketidaksenangannya kepada keduniaan, pergi dari sini. Tapi mudah-mudahan kita ini diberi barakah oleh Allah. Oleh karena demikian prinsipnya Imam Nawawi ini, maka bapaknya itu pergi kepada gurunya yang mengajar Al-Quran tadi. Saya memberikan support kepada Imam Nawawi agar bisa membantu kesibukan orang tuanya di bidang harta, atau supaya membantu mencari nafkah, mengurusi tukunya. Tetapi apa kata gurunya? Fatabassama dhahikan. Gurunya Syekh Yasin itu tersenyum-senyum sambil ketawa dan berkata, "Innahu yurja ayyakuna alam ahli zamanihi wa azhadahum." Saya kira Imam Nawawi ini nantinya menjadi orang yang paling alim dan paling zuhud di zamannya, dan orang-orang banyak mencari ilmu kepada beliau. Apa kata bapaknya? "Amanajimun anta? Sejak kapan engkau menjadi dukun peramal? Apakah engkau sekarang sudah alih profesi sebagai guru kemudian pindah kepada ilmu perbintangan?" Tidak, tetapi saya bicara ini memang dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Ini seperti ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah belajar di Nawa, belajar Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, maka pindah untuk mencari ilmu ke jenjang yang lebih tinggi yang disertai oleh bapaknya ke Damaskus. Dari Nawa pindah ke kota Damaskus, dekat dengan Jami' Al-Umawi, dekat dengan Masjid Jami' Umayyah pada tahun atau pada usia 19. Umurnya Imam Nawawi umur 19 tahun dan beliau tinggal di sana. Ya, katakan dulu kalau istilah sekarang mondok lah di Madrasah Ar-Rawahiyah di sana sekitar
2 tahun lamanya Imam Nawawi ini di sana tidak pernah meletakkan lambungnya ke tanah, artinya tidak pernah tidur. Beliau duduk atau berdiri, belajar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu makannya bagaimana? Yang dimakan itu yang diberi oleh bapaknya. Jadi beliau makan sedikit yang dibawa oleh bapaknya, dan tidak menyalahi adat yang berada di madrasah rawahiyah itu. Makanannya ya makanan seperti itu, tidak ada lain. Karena beliau memfokuskan diri, beliau mencintai keilmuan, mencari ilmu terus. Beliau menghafalkan kitab Tanbih itu dilakukan selama 4,5 bulan, dan menghafalkan Urubul Ibadat, seperempat bagian ibadat di dalam kitab Muhadzab, dihafalkan pada 6,5 bulan kemudian. Artinya dalam 1 tahun beliau ini menghafalkan kitab Tanbih dan Urubul Ibadat dari kitab Muhadzab, dihafalkan kepada gurunya, maksudnya ditashih, diajukan kepada gurunya. Siapa gurunya? Beliau adalah Kamaluddin Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Karena kecerdasan dan kecepatan beliau dalam menghafal, beliau sangat kagum sekali gurunya itu. Beliau kagum juga karena sangat menekuni kepada gurunya, mengikuti terhadap perintah-perintah gurunya, mulazamah terus, dan menyibukkan diri untuk mencari ilmu dan tidak sibuk-sibuk dengan urusan lain, apalagi bermain dengan orang-orang lain. Beliau tidak mau bergabung ngobrol-ngobrol dengan orang lain, hanya membuang-buang waktu. Oleh karenanya gurunya itu Kamaluddin sangat mencintai beliau, dan bahkan Imam Nawawi ini diangkat sebagai mu'aidud daris, orang yang mengulang pelajaran atau mengajar kepada orang yang lain, kepada murid-muridnya Imam Kamaluddin ini. Jadi artinya Imam Nawawi itu diangkat oleh gurunya sebagai ajudannya. Ya. Dan setiap hari beliau ini mempelajari 12 kitab kepada guru-gurunya. Mempelajari 12 kitab, baik secara syarah atau penasihat. Dan beliau bisa mengomentari apa-apa kalimat-kalimat yang muskil, bahasa-bahasa yang sulit, dan memberikan penjelasan, keterangan terhadap bahasa yang kurang dipahami. Memang beliau itu diberikan berkah oleh Allah di dalam waktunya. Kesibukannya mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala selalu menolongnya. Dan pernah suatu ketika beliau itu ingin mendalami ilmu kedokteran, sehingga beliau itu membeli kitab Al-Qanun karya Imam Ibnu Sina, kalau tidak salah ada 4 jilid. Beliau ingin mendalami ilmu itu, tetapi ternyata di dalam hatinya seperti ada ada kegelapan. Tidak plong, tidak bersinar, tidak bisa berjalan, pemikirannya itu seperti mandek begitu, stagnan, sehingga tidak bisa justru terhadap ilmu-ilmu yang lain. Beliau mandek pemikirannya sampai di situ. Kemudian beliau itu berpikir-pikir, min aina dakhala hadzal dakhil, dari mana datangnya masalah ini. Hati ini tertutup sepertinya. Kemudian Allah memberikan ilham, memberikan tahu pada hatinya Imam Nawawi bahwa sebenarnya yang menjadikan sebab Imam Nawawi itu hatinya gelap karena akan mendalami ilmu kedokteran itu. Akhirnya Imam Nawawi menjual seketika itu kitab Al-Qanun dan semua keilmuan yang berkaitan dengan kedokteran, semuanya dikeluarkan dari kamarnya, semuanya dikeluarkan dari rumahnya, sehingga hatinya itu bersinar kembali. Ada hal yang menarik lagi mengenai ijtihad, mengenai kesungguhan dan kewaraan, kehati-hatian dan kezuhudannya beliau di dalam menjalani hidupnya.
Beliau adalah hidup dalam keadaan sangat pas-pasan. Beliau bukan orang kaya, orang fakir sekali. Dan justru beliau tidak suka mencari harta. Apa yang mau dimakan sekarang, ya cari sekarang. Apa yang ada pokoknya. Dan tidak pernah menyimpan makanan untuk besok harinya. Karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau tidak suka kepada kehidupan berfaya-faya, bersenang-senang, tetapi beliau lebih memfokuskan, lebih memperhatikan kepada sisi yang lebih besar, yaitu memperhatikan kepada sifat ketakwaannya, qanaah, wara, dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam fisirri wal alani, baik di dalam keadaan sendirian atau berkumpul dengan orang lain. Sewaktu ada di Madrasah Ar-Rawahiyah, ada hal yang barangkali bisa dituru oleh kita semua walaupun agak sulit, di mana beliau itu tidak mau makan buah-buahan, terutama mentimun. Beliau ini mengatakan, inni akhafu ayyuratiba jismi wa yajlubun naum. Beliau tidak suka dan tidak mau makan buah-buahan dan terutama mentimun. Beliau menyatakan, saya khawatir tubuh ini basah. Saya khawatir tubuh ini basah menyimpan benda-benda yang berhubungan dengan air. Sehingga kami suka tidur artinya. Selain itu beliau sangat jarang sekali makan. Bahkan beliau itu makannya hanya 1 kali di dalam 1 hari 1 malam, makan di waktu sahur, dan minum 1 kali juga. Beliau sangat menahan diri dari jeratan-jeratan hawa nafsu, seperti misalnya keterlaluan dalam menggunakan atau memakai pakaian yang baik-baik, makanan yang enak-enak, lezat-lezat, memperindah penampilan. Tidak suka beliau itu, apalagi sampai faqal adah, sampai di luar batas kewajaran. Kalau makan beliau sangat sederhana sekali. Apa yang ada itu dimakan, termasuk lauk pauknya hanya mencukupkan roti, potongan-potongan roti. Pakaian yang dipakai itu pakaian yang mentah, bukan pakaian jadian yang sudah bagus. Apalagi sekarang pabrikan, tidak. Bahan-bahan yang mentah masih, ya katakan dulu kelihatannya ya kurang bagus lah. Tetapi beliau memakai dalam keadaan tawadhu memang. Menurut penuturan muridnya yang bernama Ibn Attar, beliau pernah bertanya kepada gurunya Imam Nawawi, kenapa Imam Nawawi itu tidak mau makan buah-buahan yang ada di Damaskus? Apa jawabnya? Beliau menjawab, karena di Damaskus ini makanan atau buah-buahan dihasilkan dari tanah-tanah wakaf dan tanah milik-milik orang yang tidak boleh mengelola hartanya sendiri. Siapa itu? Anak-anak kecil, orang-orang gila, anak-anak yatim. Jadi beliau tidak mau memakan hasil dari itu. Kemudian cara seperti itu, tanah wakafan, tanah milik orang itu, orang-orang yang memang tidak mahjur istilahnya di dalam bahasa Arabnya,
itu bisa dikelola kalau mendatangkan maslahah. Dan di sana katanya justru muamalahnya orang bercocok tanam di sana dengan akad musakot. Jadi ulama yang membolehkan akad musakot seperti itu harus ada maslahah dan mensyaratkan ada maslahah kepada orang yang orang yang memiliki tanah itu. Jadi anak yatim, orang-orang gila dan seterusnya. Bagaimana saya bisa tenang? Hati saya bisa tentram kalau makan hasil dari tanah seperti itu. Jadi Imam Nawawi rupanya perbuatannya sendiri, pekerjaannya sendiri, prakteknya yang digunakan kesehariannya lebih ketat daripada fatwanya. Fatwanya itu di mana-mana akad musakot itu boleh. Tetapi beliau sangat mengetatkan diri, apalagi tanahnya itu memang tanah mahjur, tanah milik mahjur.